Beberapa orang dari klan tak terbatas berbicara, dan beberapa yang kuat terus berdiri dan mengungkapkan pandangan mereka. Yang mulia, Feng Tianxing adalah dewa bawaan yang sama sekali belum memasuki dunia ini. Jika dia memikirkan pelanggaran pertamanya, lebih baik disukai oleh Yang Mulia daripada rahmat Tuhan. Yang Mulia, kekuatan dari 9 gagak emas sangat kuat. Jika mereka pulih, dapat dikatakan bahwa kekuatan monster kuno akan tumbuh. Langkah Feng Tianxing benar-benar berjasa. Melihat suara-suara yang kuat, permaisuri gemetar karena marah. Jika kamu tidak memasuki dunia secara mendalam, dan kemudian kamu tidak memasuki dunia secara mendalam, kamu harus tahu bahwa berkolusi dengan naga asli tidak akan ditoleransi. Pada saat ini, dia melihat Kaisar mengangkat tangannya. Zitong, diam dulu. Corak kulit Kaisar rumit, dan Kaisar, seperti namanya, adalah ras yang pernah keluar dari Kaisar. Sebagian besar Kaisar yang berbicara pada saat ini adalah Kaisar dari era naga sejati. Dan Kaisar surga tahu bahwa Kaisar di masa lalu memerintah dunia dengan bakat dan kebajikan. Saya harus mengatakan bahwa para Kaisar ini memiliki latar belakang yang mendalam dan memikirkan tentang cinta naga sejati. Terlebih lagi, Kaisar Ke banyak menangis di sana faktanya. Kaisar surga tahu bahwa ini merusaknya di setiap sudut. Berbicara tentang itu, siapa Tuan Kaisar surga sekarang? Tentu saja itu adalah Kaisar. Tetapi Kaisar surga dan Istana Iblis kuno telah bermusuhan sejak zaman kuno. Gagak emas dibangkitkan. Sebagai Kaisar surga, dia harus menjadi contoh dari 10.000 ras untuk menekan kejadian ini. Dan sekarang sangat terganggu oleh Kaisar Ke. Bukankah itu berbicara tentang penyadaran gagak emas, dan kehidupan dan kematian menantu mencegahnya? Tetapi istana utamanya menyebabkan bencana bagi alat kekaisaran Bihai. Jika ini harus dihukum lagi, apa yang akan dipikirkan Kaisar dari semua pihak? Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, tidak ada yang akan berbicara. Biarkan Kaisar sendiri yang menekannya. Terlebih lagi, Kaisar surga juga memiliki tanggung jawab Kaisar surga. Naga sejati tidak ditoleransi oleh 10.000 ras. Tetapi menekan Istana Iblis kuno juga merupakan aturan abadi. Tidak pernah ada Kaisar surgawi yang melanggarnya. Sebagai Kaisar Cao Tian, dia bahkan lebih ambisius. Kejadian ini benar-benar tidak bisa membuat marah umat manusia. Dia bahkan tahu bahwa Dai Yi bukan untuk dunia saat ini, tetapi juga berkat Dai Yi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Kaisar Langit tiba-tiba tersenyum dan menghibur. Yu Tian, Sixia, apa yang kamu lakukan? Tianxing telah melakukan sesuatu untuk menekan gagak emas. Bagaimana saya bisa menyalahkannya? Tubuh Dike bergetar, tetapi pasangan itu masih saling berpelukan tanpa mengangkat kepala. Ketika Kaisar melihat ini, dia mengertakkan giginya sedikit. Bagaimanapun, itu semua adalah sesuatu yang diprovokasi oleh Junior, jadi biarkan Junior menyelesaikannya sendiri. Ketika kata-kata ini keluar, bagaimana Kaisar dan Permaisuri dapat ditoleransi, Yang Mulia? Tanpa diduga, wajah Kaisar tenggelam, dan dia berteriak, Zitong. Kamu bingung tentang ini. Aku harus menghukummu. Karena itu, Kaisar surga melihat sekeliling pembangkit tenaga listrik dan berkata dengan keras, semua orang, tempat di mana 9 putra gagak emas dikuburkan telah melihat matahari, dan monster kuno pasti tidak akan berhenti. Jika Kaisar gagak emas berani bergerak, kami dan ras lain tidak akan pernah mengizinkannya. Saya juga berharap semua Aiking akan bekerja sama dengan saya sepenuhnya. Setelah kekuatan dari semua pihak saling memandang, mereka mengangguk satu demi satu. Setelah kekuatan pengadilan iblis kuno dimulai, mereka juga bukan vegetarian. Ketika saya memikirkannya, Kaisar Jinwu juga tahu pro dan kontra. Dia telah menunggu selama ratusan juta tahun, dan tidak buruk untuk menunggu selama 1 juta tahun. Wei Chen pensiun. Kekuatan cahaya dan bayangan berangsur-angsur menghilang. Di antara mereka, Tusan Miao Xuan dan yang lainnya memandangi pasangan di istana Kaisar Ke dalam-dalam. Pada akhirnya, Kaisar Ke dan Permaisuri Sixia memiliki wajah campur aduk antara suka dan duka, dan menghilang di dunia. Di istana surgawi, Permaisuri dan Permaisuri merasa sedih, bergegas ke pelukan pendukung Kaisar surgawi, dan dia menangis. Yang Mulia, Zitong telah dianiaya. Junior Feng Tianxing berani menghina Zitong, dan bahkan pasangan pemberontak Ke Yutian berani untuk tidak menghormati Zitong. Ya, bahkan Yang Mulia menegur Zitong karena telah dianiaya. Berbicara tentang keluhan, Feng Xia dari Permaisuri dan Permaisuri jatuh ke tanah, dan kepalanya jatuh ke pelukan Kaisar, terisak. Kaisar surga menarik napas dalam-dalam, memeluk tubuh indah Permaisuri, dan menghela nafas. Zitong tidak menangis. Masalah ini, penampilanmu benar-benar jelek. Tapi jangan khawatir, dengan sedikit air mata palsu Ke Yutian, kamu ingin menjaga menantu laki-lakinya. Gampang sekali. Aku tidak bisa menyalahkannya. Tapi dia tidak ingin hidup kembali. Di pasar Jalan Lik, Qin Yichan menghela nafas. Jadi, ini adalah kesempatan terbesar yang bisa diberikan Kaisar kepada kita. Putri Wenxing mengangguk dengan ketidakberdayaan dan kekhawatiran.
Qin Yichen mengerti bahwa Kaisar Surga memang telah berkompromi, dan dia tidak secara pribadi membunuhnya di kota Furi, kalau tidak dia akan mati. Tapi tentu saja Kaisar Surga tidak akan begitu baik. Secara keseluruhan, setelah mereka meninggalkan pasar Jalan Lik, Kaisar Surga tidak akan menyerang mereka, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan Kaisar Ke melindungi mereka. Dalam perjalanan mereka akan dianggap mati jika mereka mampu membunuh istana Kaisar hidup-hidup, jika mereka mati di tengah jalan. Putri Wenqing menggigit bibirnya dan berkata melalui transmisi suara, "Kayu," kata ayah. "Jika ini adalah pilihan terakhir, mari kita tinggalkan Senior Lei Qiu. Jangan memprovokasi kami." Bagaimanapun, Putri Wenqing masih terus terang memberitahu instruksi terakhir Kaisar Ke beberapa bulan yang lalu. Dari sudut pandang Kaisar Ke, memang tidak apa-apa untuk berpikir seperti ini. Kekuatan Lei Qiu tidak lemah, tetapi belum dikalahkan untuk melebihi posisi Qin Yichen dan Putri Wenqing di dalam hatinya. Bahkan Kaisar Ke mempertimbangkan lebih. Misalnya, umat manusia adalah satu hal, dan naga sejati adalah hal lain. Selain itu, Ke Wenqing dan Qin Yichen adalah menantu perempuannya. Tetapi Lei Qiu berbeda, bahkan jika dia menaunginya. Istana Kaisar Ke bisa mencapai kedamaian. Apakah Wenqing setia? Hanya saja Putri Wenqing juga sedikit enggan, apalagi persahabatan dengan Lei Qiu. Katakan saja dimulai dari merampok 10.000 bunga iblis. Namun tanpa kekuatan tempur tirani Lei Qiu, mereka takut hasil mereka akan berbeda. Bahkan Putri Wenqing mendengar bahwa ketika dia pertama kali melihat Lei Qiu akan mati tanpa kayu. Tetapi tanpa Lei Qiu, kayu mungkin telah mati di bawah kekuatan supernatural permaisuri yang diilhami oleh Fan Wanao. Sayang sekali Putri Wenqing tidak memahami hubungan antara Qin Yichen dan Lei Qiu. Qin Yichen memandang Lei Qiu dalam-dalam, meskipun sejak saat dia bertemu Lei Qiu, dia tahu bahwa jalan di depan sangat berbahaya, dan bahkan di bawah perselisihan penuh Kaisar Ke, bahayanya telah dikurangi hingga terendah. Tapi Qin Yichen hanya ingin mengatakan itu, dia tidak menyesalinya. Panggilan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qin Yichen bersorak, "Semuanya. Kami adalah pemenang terbesar dalam perjalanan ini ke pasar Jalan Lik. Selama kita bisa kembali ke istana kekaisaran, hasil panen kita akan cukup membuat iri semua ras. Jadi, daripada khawatir, mari kita bicara dulu, siapa musuh kita?" Qin Yichen memandang Putri Wenqing. Adapun pengadilan iblis kuno, penyihir leluhur ke-12 atau Kaisar Gagak Emas tidak akan bergerak, kan? Qin Yichen tidak lupa bahwa di pintu masuk Taosu, dua penyihir leluhur di Jiang dan Zhu Jiuyin sedang menunggu. Dan berbicara tentang itu, siapa yang memiliki kebencian terdalam dengan mereka selama perjalanan ini? Bukan surga, tapi istana iblis kuno.